Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam sehat untuk kita semua. Saya Sukaisi dari Poltekkes Kemenkes Medan. Berikutnya video pembelajaran untuk pokok bahasan siklus menstruasi. Siklus menstruasi perempuan bervariasi. Siklus itu adalah haid yang sekarang atau sampai haid yang akan datang, atau haid yang sekarang ke haid sebelumnya. Jadi jarak antara haid yang sekarang atau sebelumnya itu yang beragam. Ada perempuan yang mengalami siklus menstruasi 30 hari, ada yang mengalami 25 hari, ada juga yang mungkin lebih dari 35 hari. Siklus menstruasi ini dimulai dengan sekresi hormon di hipotalamus, di mana gonadotropin releasing hormone atau GnRH akan lebih meningkat sekresinya pada usia awal pubertas. GnRH kemudian diangkut ke hipofise anterior. Ada organ yang berperan dalam siklus menstruasi ini, yaitu hipotalamus, hipofise, dan ovarium. Atau dikenal dengan sumbu hipotalamus hipofise ovarium HPO aksis. Ada 3 fase pada siklus menstruasi, yaitu fase folikular, fase ovulasi, dan fase luteal. Pada siklus menstruasi ini ada beberapa perubahan, yaitu pada sel telur atau folikular, ada kelenjar pituitari dan ovarium di sini sebagai penghasil hormon. Ada juga perubahan pada endometrium, ya, pada dinding uterus. Nah, pada umumnya siklus menstruasi itu setelah dikalkulasi yang paling umum adalah pada 28 hari. Nah, kemudian hipofise anterior akan mengeluarkan hormon FSH dan hormon LH. FSH follicle stimulating hormone, LH luteinizing hormone. Yang pertama sekali dikeluarkan adalah hormon FSH. Pada fase folikular ini, pada endometrium, efek dari pengeluaran estrogen. Kan estrogen di sini menumbuhkan dinding endometrium untuk menebal. Jadi yang awalnya ini tadi runtuh, ya, sehingga lebih tipis, kemudian dengan adanya hormon estrogen ini akan bertumbuh. Ini kelihatan ini naik, ya. Pada saat ini fase folikular. Pada fase folikular yang berperan adalah hormon estrogen. Fase folikular dimulai pada saat dari haid pertama sampai menjelang ovulasi. Pada fase folikular ini, yang pertama dikeluarkan adalah FSH. Pada ovarium akan mengeluarkan hormon estrogen. Pada awalnya, estrogen akan rendah, melandai seperti grafik ini, kemudian meningkat seperti ini. Nah, pada dinding endometrium yang awalnya menstruasi, ini dinding endometrium akan lepas, ini menstruasi. Nah, begitu menstruasi, nilai estrogen, ya, pada fase folikular ini estrogen akan rendah, kemudian akan meningkat. Peningkatan nilai estrogen pada folikel, pada ovarium, sel telur ini ada banyak, ya, yang awalnya belum matang. Efek dari FSH ini, ya, akan mematang. Jadi dengan naiknya estrogen, folikel ini akan matang. Jadi yang awalnya primordial menjadi
graf. Nah, tingginya nilai estrogen ini akan memberikan umpan balik kepada hipofise anterior untuk menyetop sekresi estrogen, tapi malah tingginya estrogen ini malah membuat lonjakan pada pengeluaran LH. Keluarnya LH di sini adalah fase ovulasi. Yang tadinya folikel yang sudah matang akan keluar. Nah, pada saat ini pada hari ke-14. Pada chart ini menggunakan siklus menstruasi pada perempuan dengan siklus 28 hari. Jadi di hari ke-14. Nah, pada saat ini fase ovulasi di mana sel telur matang atau ovum matang. Nah, apabila terjadi adanya pertemuan antara dengan sperma, maka terjadi fertilisasi atau konsepsi. Nah, pada fase folikuler tadi, pada efek estrogen ini juga akan meningkatkan cairan pada vagina, jadi pada lendir serviks lebih membuat sperma gampang masuk. Nah, bila memang bertemu sel telur yang matang tadi dengan sperma, maka akan terjadi konsepsi. Nah, tadi pada ovarium LH pada fase luteal ini yang dominan adalah hormon progesteron. Nah, pada progesteron ini ada banyak membuat perubahan pada dinding endometrium. Pada fase luteal ini, atau kadang-kadang juga disebut fase sekresi, efek dari progesteron ini akan meningkatkan suhu pada hipotalamus, sehingga suhu tubuh perempuan akan meningkat pada fase ini. Nah, menjelang akhir fase luteal ini, progesteron merangsang endometrium untuk memperlambat proliferasi pertumbuhan pada endometrium, mengurangi ketebalan lapisan, mengembangkan kelenjar yang lebih kompak, ya, juga mengumpulkan sumber energi dalam bentuk glikogen dan menyediakan lebih banyak area. Jadi apabila terjadi konsepsi tadi sudah ditebal, ini akan nyaman untuk hasil konsepsi berimplantasi. Nah, berlawanan dengan perubahan pada fase ovulasi tadi, fase sebelum ovulasi, ya, pada fase luteal ini efek progesteron ada perubahan lendir serviks, di mana progesteron, ya, awalnya tadi naik. Nah, turunnya progesteron ini akan mengentalkan lendir serviks, sehingga lendir serviks tidak elastis, ya. Berbeda tadi dengan pada saat fase folikular, ya, lendir serviks lebih elastis, artinya lebih tipis, sedangkan pada fase luteal ini lendir serviks lebih tebal. Jika terjadi kehamilan, ovum yang telah dibuahi tadi akan masuk berimplantasi pada endometrium, dan korpus luteum akan bertahan. Jadi korpus luteum tadi menghasilkan progesteron, ya. Jadi perannya di sini kalau terjadi kehamilan akan mempertahankan kehamilan. Namun apabila tidak terjadi kehamilan, tidak terjadi fertilisasi, jadi ovum yang tadi sudah keluar akan mengalami degeneratif, sementara korpus luteum akan mengalami regresi. Nah, apabila tadi tidak terjadi fertilisasi, hormon progesteron akan menurun dengan cepat, sehingga nanti ini yang akan membuat runtuhlah dinding endometrium atau menstruasi. Itu pada akhir siklus. Nah, fase luteal atau fase sekresi ini tetap. Jadi fase luteal itu dimulai dari sejak ovum atau sel telur matang sampai menjelang menstruasi.
Jadi ini lamanya 14 hari. Nah, pada fase folikuler ini yang bisa berubah ya. Ada 10 hari, 15 hari, atau 20 hari. Sementara pada fase luteal atau fase sekresi ini tetap. Jadi 14 hari. Demikian video pembelajaran ini. Semoga bermanfaat. Mohon maaf bila ada kekurangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.